Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Apa kabar Ananda hari ini? Ya Pak. Alhamdulillah baik ya. Semoga Pak. Alhamdulillah semoga Ananda senantiasa dalam lindungan. Ya, semoga Ananda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik, Pak. Baik. Ya. Tentunya saya tak henti-hentinya menyampaikan supaya Ananda menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya. Bisa Fitri pimpin doa? Ya. Oke. Sudah ya? Halo. Silakan Fitri untuk pimpin doanya. Iya, Pak. Ya. Silakan Fitri. Silakan Fitri untuk memimpin doa sebagai ketua kelasnya. Ya. Oke, saya jaringan ya. Oke. Tentu perlu saya sampaikan pada materi hari ini adalah Seluruhnya. Ya, silakan berdoa. Ya. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga dengan Ananda berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah menyiapkan wadah dan media untuk pengembangbiakan komunitas perikanan, ya. Nah, tentu materi hari ini punya keterkaitan dengan materi pada pertemuan minggu lalu, ya. Pada pertemuan minggu lalu. Jadi ingat bahwa apa yang akan kita bahas pada hari ini punya keterkaitan materi apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu terkait masalah persyaratan lokasi wadah dan media, ya. Tentu saya berharap Ananda masih mengingat-ingat apa yang telah dipelajari pada minggu lalu. Oleh karena itu, ya, semoga dengar suara saya, Ananda. Halo, dengar suara dari saya. Dengar suara dari saya. Dengar suara dari saya.
Dengar suara dari saya? Ananda dengar suara dari saya? Ya, halo. Ananda dengar suara dari saya? Dengar? Jelas? Iya, Pak. Oke. Nah, ada yang perlu saya tanyakan. Mudah-mudahan Ananda masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu terkait syarat lokasi untuk pengembangbiakan ikan, ya. Syarat atau apa namanya, kelayakan, ya, kelayakan lokasi pengembangbiakan ikan atau kriteria-kriteria lokasi dalam menentukan area mana yang akan kita gunakan untuk pengembangbiakan ikan. Silakan, masih ada yang apa namanya, mengingat-ingat mata pelajaran pada minggu lalu. Saya kasih kata kunci. Iya, Pak. Kata kunci satu saya kasih kata kuncinya adalah salah satunya adalah terletak di dekat pantai Iya, Pak. atau di teluk yang tenang namun Iya, Pak. mudah dijangkau. Nah, seperti kita ini berada di ini di Teluk Bone, ya. Ada yang bisa ada yang bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan? Tadi merupakan salah satunya. Silakan, siapa yang bisa? Yang bisa menjawab kriteria-kriteria dalam menentukan kelayakan. Dengar, Pak. Ada yang bisa. Jelas, Pak. Ya, ada yang bisa memberikan jawaban terkait kelayakan lokasi pengembangbiakan ikan, ya. Saya tadi sudah sampaikan. Pertama itu terletak di dekat pantai atau di teluk yang tenang namun mudah dijangkau. Ya. Ada yang bisa tambahkan? Halo? Ananda, ada yang bisa tambahkan jawaban saya terkait kelayakan lokasi pengembangbiakan ikan? Silakan. Fitriani, mana Fitriani? Silvi? Agung? Sardiana Sare? Agung? Nur Samsina? Ada yang bisa memberikan saya jawaban terkait kelayakan lokasi pengembangbiakan ikan? Ya? Ada? Dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Tadi ada yang bisa menambahkan jawaban dari saya terkait kelayakan lokasi dari untuk pengembangbiakan ikan? Kelayakan lokasinya untuk pengembangbiakan ikan. Ya. Fitriani, saya tahu Fitriani bisa memberikan tambahan jawaban syarat kelayakan lokasi. Silakan Fitri. Silakan. Yang lain di mute ya. Kalau Fitriani bicara, yang lain di mute. Supaya tidak mengganggu. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Fitri, silakan. Dekat pantai atau di teluk tenang, namun mudah dijangkau. Mudah dijangkau ya. Terus yang kedua? Air laut harus bersih. Ya.
Saya, Pak. Ya, ya. Silakan Fitri. Saya, Pak. Ya, silakan, silakan. Fit- Ya, silakan. Saya, Pak Fitriani, Pak. Ya, silakan, silakan Fitriani. Silakan Fitriani. Saya, Ya, silakan, silakan Fitriani. saya Pak Fitriani, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan, silakan. Ya. Secara umum kelayakan lokasi pengembangbiakan harus Pak memenuhi kriteria seperti berikut. Ya. Yang kedua, Fitriani, silakan. Yang kedua, Fitriani, silakan. Saya, Iya, silakan. Jaringan mungkin ya. Pak. Saya, Pak. Ya, ya. Ada, Pak. Fitriani ya, mungkin salah jaringan ya. Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saya perlu sampaikan bahwa pada pertemuan minggu lalu. Ya, silakan. Fitriani, silakan. Ya, silakan, Nak, silakan. Terkait masalah kelayakan lokasi pengembangbiakan. Itu materi pada pertemuan minggu lalu. Karena punya keterkaitan dengan apa yang akan Kelayakan lokasi pengembangbiakan harus memenuhi kriteria seperti berikut. Ya. Ya, Pak. Air laut harus bersih. Air laut harus bersih dan tidak tercemar. Pemasukannya dipompa minimal selama 20 jam per hari. Ya. Dasar perairan laut yang diambil airnya tidak berlumpur. Ya, terus? Keempat, air tawar harus tersedia menggunakan air payau dengan salinitas maksimal 5 gram. Iya, ya. Yang kelima, tidak terlalu banyak hatchery yang berlokasi di tempat yang sama. Iya, ya. Sudah, Pak. Oh ya, makasih Fitriani ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Fitriani terkait kelayakan lokasi untuk yang memenuhi kriteria dalam membangun suatu pengembangbiakan ikan atau hatchery. Nah, tentu kalau di daerah kita di sini, saya kaitkan dengan di daerah kita di pulau, yang menjadi kendala di sini adalah tidak mudah dijangkau ya, tidak mudah dijangkau. Kalau secara teknis sangat cocok, mulai dari media airnya itu sangat bagus untuk kegiatan pengembangbiakan untuk ikan-ikan air laut ya. Nah, untuk materi pada hari ini akan saya tampilkan slide ya, slide tentang penyiapan media. Nah, ya. Dari awal saya sampaikan bahwa hari ini bahas media pembelajarannya dalam menyiapkan wadah dan media ya. Sudah muncul di belum ya? Tunggu ya. Mudah-mudahan bisa, bukan masalah jaringan ini. Oke. Jadi jawaban dari Ananda Fitriani terkait kelayakan lokasi
yang dipilih dalam untuk mengembangkan kegiatan pengembangbiakan ikan itu sudah tepat. Nah, perlu saya kaitkan dengan wilayah kita di pulau, dan pada dasarnya dari sisi teknis, aspek teknis itu sangat layak untuk pengembangbiakan dijadikan lokasi pengembangbiakan ikan. Tetapi dari sisi non teknisnya, katakanlah di sini susah dijangkau ya, kalau di pulau susah dijangkau. Nah, harus membangun suatu kawasan pembenihan itu harus kita perhatikan dari sisi teknis dan non teknisnya. Oke, ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Saya akan bagikan slide yang bisa Ananda perhatikan, ya. Karena materinya saya sudah kirimkan sebelumnya di WA grup kelas kita, ya. Artinya ada masalah jaringan, jadi saya bacakan saja. Saya bacakan bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ya, dari sisi pengetahuan, menyiapkan wadah dan media pengembangbiakan ikan, ya. Kemudian dari keterampilan melakukan pengelolaan wadah dan media pembenihan ikan. Nah, indikator pencapaiannya menjelaskan lokasi persiapan wadah dan media. Jadi Anda harus paham perbedaan antara wadah dan media, ya, untuk pengembangbiakan komunitas perikanan. Nah, indikator yang kedua adalah melakukan pengelolaan wadah dan media pengembangbiakan komunitas air payau dan laut dengan tepat dan teliti, ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menerapkan teknik persiapan wadah dan media, ya. Wadah dan media pengembangbiakan komunitas perikanan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan prosedur penyiapan wadah dan media serta menyelesaikan masalah dalam persiapan wadah dan media pengembangbiakan komunitas air payau dan laut dengan tepat dan teliti. Ya, kita masuk ke materi. Perlu saya sampaikan di sini ada sarana dan prasarana, ya. Sarana dan prasarana. Nah, dengar ya? Anda dengar? Dengar? Ya? Halo? Dengar ya? Halo? Dengar ya? Ada yang dengar suara saya? Ada yang dengar suara saya? Halo? Halo? Nah, sarana dan prasarana. Sarana adalah semua alat dan fasilitas yang mutlak digunakan untuk mencapai tujuan dalam pengembangbiakan. Salah satunya saya kasih contoh adalah bak pemijahan. Kemudian yang termasuk prasarananya adalah fasilitas penunjang agar terselenggaranya proses kegiatan pengembangbiakan ikan. Jadi Anda harus paham dan bisa membedakan mana sarana dan mana prasarana yang ada dalam unit pembenihan. Halo? Dengar suara saya, Ananda? Dengar? Ananda?
dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya? Fitriani, dengar suara saya? Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan jenis-jenis wadah dari segi bahan baku pembuatannya. Nah, saya mau tanya dulu ini, apakah Ananda pernah melihat kolam, ya, atau sering melihat kolam ikan atau wadah yang digunakan untuk pemeliharaan ikan, ya? Saya mau tanya dulu, Ananda, apakah sudah sering melihat kolam atau wadah yang digunakan dalam pemeliharaan ikan? Karena di slide saya, ya, karena slide-nya tidak muncul ini, slide-nya akan saya kirimkan di WA grup kita, ya. Nanti Ananda bisa melihat gambar apa yang saya sampaikan terkait masalah jenis-jenis wadah dari segi bahan baku pembuatannya. Dengar suara saya? Halo, Ananda? Halo, Ananda? Dengar suara saya? Fitriani? 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 Ya, jadi perlu Ananda ketahui bahwa dari sisi pembuatannya bahan bakunya ada 3 ya untuk wadah. Yang pertama itu bag fiber. Bag fiber ini ya yang bahan yang digunakan adalah serat-serat fiber. Seperti ketika Ananda di sekitar Ananda bisa ada tempat pembuatan perahu, ya, pembuatan perahu menggunakan serat-serat fiber. Nah, itu adalah salah satu bahan yang cocok digunakan untuk pembuatan wadah budidaya, ya. Halo, bisa dengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Dengar. Oh iya ya. Dengar, Pak. Nah, oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bag terbuat dari plastik ya, bag plastik, ya, bag plastik atau terpal. Ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan budidaya ikan dengan sistem bioflok, ya. Iya, Pak. Oh ya. Iya ya. Oke. Dengar suara saya ya. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga ini Ananda mungkin andaikan tidak pandemi ini mungkin setiap hari Ananda bisa melihatnya, ya. Ada di depan sekolah Ananda contoh kolam yang bahan pembuatannya Ya, Pak. terbuat dari konstruksi beton. Iya, Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah bag terbuat dari serat fiber, kemudian yang kedua terbuat dari plastik, yang ketiga terbuat dari konstruksi beton. Di beton.
Ya, ya, ya. Nah, oke ya. Nah, saya di sini punya sampel eh, jenis-jenis bak pada pembenihan udang. Iya, Pak. Ya, di sana ada eh, bak filter dan tandon, kemudian ada bak sterilisasi, bak karantina induk, bak larva, bak plankton, bak pematangan induk dan pemijahan, bak penetasan, wadah artemia, bak panen. Jadi pada intinya bahwa wadah-wadah yang atau bak-bak yang kita gunakan yang kita bahas pada hari ini eh, sangat terkait dengan kegiatan pembenihan, ya. Jadi bisa dibedakan bak-bak yang kita bahas pada hari ini, ya, Iya, adalah bak-bak yang terkait dengan kegiatan pembenihan udang, tidak terkait dengan kegiatan pembesaran, ya. Jadi apa yang bahas pada hari ini adalah bak-bak yang iya, Pak. kita bisa gunakan untuk kegiatan pembenihan udang. Sehingga ukurannya lebih kecil dibanding dengan bak-bak pada kegiatan pembesaran. Oke. Nah, pada kegiatan pembenihan tentu ada bak kultur pakan alami, ya, bak kultur pakan alami. Nah, mudah-mudahan Nanda masih mengingat apa yang telah dipelajari terkait masalah kultur pakan alami, Iya, Pak. ya. Karena kegiatan di pembenihan itu Bak sangat kultur alam. ya sangat kompleks ya, mulai dari desain dan tata letak mulai dari menentukan lokasi, kemudian yang dibahas pada hari ini menyiapkan wadah dan medianya. Saya mau tanya dulu, tampil di slide saya ya? Enggak ya? Saya mencoba mengirimkan slide. Mudah-mudahan bisa Anda Iya, Pak. lihat. Oke ya, belum ya? Gangguan jaringan sepertinya. Jadi saya ada contoh di sini bak kultur pakan alami ya. Bak kultur pakan alami salah satunya ada bak kultur untuk artemia dan bak kultur untuk rotifera. Rotifer. Jadi itu bak-bak. Jadi sebelum melakukan kegiatan proses pemijahan terlebih dahulu menyiapkan juga menyiapkan dan menentukan pakan alami apa yang cocok untuk diberikan kepada larva ikan yang akan kita pelihara, ya, sebagai pakan alami, ya, setelah proses penetasannya, ya. Jadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pembenihan adalah tersedianya pakan alami, ya. Jadi itu kata kuncinya adalah tersedianya pakan alami, ya. Karena merupakan fase awal ketika kita melakukan fase awal ketika larva-larva ikan kita kehabisan cadangan makanan atau kuning telurnya ya, setelah melakukan proses Iya, penetasan. Pak. Sampai sini ada yang mau bertanya Ananda terkait masalah bak atau pernah melihat wadah atau pernah di pulau itu ada keramba
atau ada yang mau ditanyakan soal apa namanya media, ya, karena air itu adalah media. Anda sering melihat hampir setiap hari ya bersentuhan dengan media air. Jadi silahkan bertanya jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait masalah wadah dan media budidaya ikan ini. Ada ya? Belum? Tidak ada? Iya, Pak. Iya, iya. Sudah muncul ya presentasinya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah muncul ya di layarnya? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Ada di layarnya presentasi. Saya, Pak. Ada ya? Nah, silakan. Mau bertanya? Siapa mau bertanya? Karunia ya? Saya, Pak, Ila Karunia. Oh ya, silakan Ila Karunia. Silakan, Nak, silakan. Jenis. Ya. Silakan. Iya, Pak. Iya, ya. Silakan Ila Karunia. Silakan, Nak. Silakan Ila Karunia. Saya, Pak. Ya, Karunia. Silakan. Pak. Ya, silakan. Ila. Saya, Pak, Ila Karunia. Ya, silakan Ila Karunia. Saya, Pak. Ya, silakan. Ila Karunia. Iya, iya. Silakan Ila Karunia. Apa yang ingin disampaikan? Jenis. Ada, Pak. Apa yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Siapa? Sudah ada Pak, sudah ada Pak. Ya? Siapa? Iya, Pak. Sudah ada, Pak. Silakan. Ya, Pak. Presentasi. Saya, Pak. Ila Karunia, Pak. Ya, silakan, Nak. Ya. Ini. Silakan. Silakan. Jenis-jenis wadah berdasarkan bahan pembuatannya. Ya. Silakan. Hah? Silakan. Jenis-jenis wadah Ya. berdasar. Tadi sudah Apa sampaikan. itu, Pak? Jenis-jenis Oh ya, tadi. berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, ini perhatikan ya, ada slide. Yang di mute dulu. Ya, perhatikan ya. Yang ini ada slide. Ya, Pak. Ini. Ada Apa slide. itu, Pak? Jenis Ini. wadah berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, di layar HP Anda atau laptop Anda ada gambar ya, ada 3 gambar wadah budidaya. Nah, kita perhatikan. Apa itu? Yang muncul ya, muncul. Sebutkan jenis-jenis wadah berdasarkan bahan pembuatannya. Ini, lihat dulu di. Jauh. Halo, saya bisa. Oke, siapa? Silakan jawab dulu. Pertanyaan dari temannya. Siapa tadi? Karunia Ilahi bertanya. Kriteria pembuatan wadah berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Ya. Bak fiber, 2. Bak plastik, 3. Bak beton. Bak beton ya. Jadi jenis wadah
dari segi bahan baku pembuatannya. Tadi pertama itu bahan dari serat fiber. Ya? Sebutkan banyak. Ya, sudah. Saya perjelas ya. Saya perjelas. Pertama itu bahan serat fiber. Ya. Ya, sudah. Kriteria pembuatan wadah berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Bak fiber. 2. Bak plastik. 3. Bak beton. Bak beton. Ya, sudah. Beton. Sudah ya. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Silvi itu benar bahwa ada 3 wadah dari segi bahan baku pembuatannya. Pertama itu bak fiber terbuat dari serat-serat fiber. Kemudian bak plastik ya terbuat dari plastik atau biasa dengan terpal ya, terpal ini ya, terbuat dari terpal. Yang ketiga itu bak beton. Perhatikan di layar di layar Ananda, slide saya ini ya. Slide saya ini ada beberapa ada 3 contoh bak ya yang saya kirimkan yang bisa diperhatikan ya. Mana itu bak fiber, mana bak plastik, kemudian mana bak beton. Jadi di sekolah Ananda itu konstruksinya adalah konstruksi bak beton ya. Kemudian lanjut ya, saya lanjut ke ya. Nah ini bak bak kultur pakan alami ya, bak kultur pakan alami. Nah ini di slide-nya Ananda bisa lihat ini bak pakan alami ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke materinya. Lanjut ya Nanda ya. Tolong diperhatikan. Perhatikan ya. Tolong diperhatikan karena jaringan saya kurang bagus. Ini adalah contoh desain tata letak dari kolam desain tata letak hatchery ya. Nah ini adalah desain tata letak hatchery ya. Jadi Nanda bisa melihat ya. Saya sudah kirimkan materinya di WA grup kita terkait masalah
desain tata letak hatchery, ya. Nanti Anda bahas di situ nanti Anda membahas apa-apa yang Anda bisa perhatikan, ya, bisa perhatikan di desain tata letak hatchery yang saya sudah kirimkan. Nanti Anda berdiskusi saja secara komunikasi lewat WA, ya, berdiskusi secara WA, ya. Silakan tentukan saja kelompoknya, bagi saja 2 kelompok, kemudian membahas masalah desain tata letak kolam yang saya sudah kirimkan, ya. Saya sudah kirimkan, silahkan Anda berkomunikasinya lewat WA, ya, bersama teman-teman kelompoknya untuk membahas desainnya, ya. Nah, saya lanjut sedikit dulu materi, baru silakan Anda berkomunikasi lewat WA dan tetap berada di room meeting ini, ya, di Google Meet ini, ya. Akan saya pantau kegiatannya. Nah, ini setelah kita membahas wadah, masuk ke sanitasi media, ya. Apa itu sanitasi media? Adalah suatu upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasak renik, pembusuk dan patogen dalam produk budidaya biota yang dapat merusak dan membahayakan manusia. Nah, upaya yang dilakukan apa yang bisa kita lakukan adalah filtrasi air, disinfeksi, fumigasi dan karantina, ya. Nah, ini ada peralatan pendukung media, ya. Ada generator dan instalasinya, kemudian ada pompa air, ada blower, kemudian instalasi filtrasi air. Kemudian ada heater atau pemanas, ya, panas air maksud saya. Nah, teknik pengolahan media dan proses produksi, ya. Teknik pengolahan media dan proses produksi. Proses produksi yang pertama adalah sanitasi peralatan, ya. Silakan dibaca di materinya. Kemudian sanitasi instalasi, ya. Yang ketiga adalah fumigasi, ya. Kemudian berikutnya adalah prosedur penyiapan wadah. Prosedur penyiapan wadah pertama itu membasuh seluruh permukaan bak menggunakan larutan natrium hipoklorit. Ya, silakan baca di di materinya, ya. Kedua, menyikat seluruh bak bagian dalam, membilas minimal 3 kali sehari dengan air laut yang sudah difiltrasi untuk membuang sisa disinfektan. Nah, terus prosedur penyiapan media, ya. Terus penyiapan media menyaring air laut dengan filter, ya. Ini ada pada bak treatment, ya, bak treatment air. Kemudian mendisinfeksi air hasil filtrasi dengan larutan hipoklorit, ya. Yang ketiga, menetralkan residu klorin, ya. Pastikan air tidak mengandung residu klorin menggunakan test kit. Meradiasi air dengan ultraviolet dan menyaring kembali air dengan filter bag, ya. Nah, kemudian pengolahan wadah dan media
pasca produksi. Jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan produksi, tentu ada pengelolaan wadah dan media pasca produksinya. Ya, apa itu yang dilakukan? Adalah wadah harus didisinfeksi setiap memulai pemeliharaan baru untuk memastikan bahwa sumber penyakit tidak berkembang dari siklus pemeliharaan berikutnya. Artinya, wadah sebelum digunakan wadah pada siklus berikutnya atau pada pemeliharaan berikutnya atau pada kegiatan pembenihan berikutnya, Ananda diharuskan untuk mencuci dan membersihkan segala wadah dan peralatan yang akan kita gunakan di suatu panti pembenihan. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini adalah tugas Ananda. Silakan diperhatikan ya. Saya akan tugas Ananda terkait materi untuk diskusinya ya. Diskusinya adalah mengamati desain dan desain hatchery ya. Desain hatchery, kemudian Ananda bisa memberikan uraian-uraian ya. Ini desain hatchery-nya ya. Nah, desain tata letak hatchery-nya. Nah, apa-apa yang ada di dalam desain ini silakan Ananda kemukakan dan berkomunikasinya secara WA bersama teman-teman kelompoknya. Silakan cari di literatur sebanyak-banyaknya di internet dengan kata kunci di Google itu adalah desain tata letak hatchery. Pasti ada beberapa penjelasan-penjelasan yang Anda bisa dapatkan ya. Silahkan berkomunikasinya secara WA, chat kepada teman-temannya ya, teman kelompoknya untuk membahas desain dan tata letak hatchery. Tetapi ingat, jangan keluar dari forum kita ini karena saya akan pantau ya dari sini apa-apa kegiatan yang sejauh mana kegiatan pembahasan dari Ananda ya. Oke, silahkan ya, silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan desain dan tata letak kolamnya ini ya, uraiannya. Oke. Silakan Anda, silakan. Nah, terus kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya, silakan disampaikan ya. Silakan disampaikan Anda terkait dengar suara saya? Halo? Dengar? Ya, silakan bekerja dengan cara berkomunikasi lewat WA bersama teman-teman kelompoknya tadi. Ya, saya bagi 2 kelompok saja.
silakan Ananda mengamati gambar, ya, apa-apa yang ada di gambar itu tersebut, ya. Apa yang Ananda lihat di gambar desain hatchery, ya. Silakan. Dan jika ingin ada yang mau disampaikan, silakan. Saya akan terus pantau kegiatan Ananda pada hari ini. Oke? Ya. Bagaimana? Sudah mengamati gambarnya? Ya. Nah, setelah mengamati gambar-gambarnya, apa yang Ananda lihat, ya, kirim ke yang menjadi perwakilan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan Ananda bisa chat ke perwakilan kelompoknya masing-masing untuk memberikan jawaban setelah melihat denah desain suatu hatchery yang saya kirim. Sudah? Bagaimana? Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Halo? Sudah ya? Halo? Sudah? Sudah? Dengar suara saya? Pak, udah didengar suara Pak, apa dibilang? Oh ya. Tunggu. Udah didengar suara apa Pak? Oh ya, tunggu. Saya komunikasi ulang ya. Oke. Sudah ya? Jangan rusak Pak. Jangan ribut. Yang dimut itu dimut. Yang dimut. Oke, dengar suara saya? Sudah dengar? Ananda sudah dengar? Sudah Pak. Oh ya. Jadi Sudah dengar. saya ulang Dengar bahwa nih Pak. ada desain tata letak hatchery. Sudah? Ya. Kemudian itu Ananda bisa uraikan kegiatannya, apa yang Ananda lihat dari desain itu. Kata contoh, Anda di sini di desain itu ada bak pemijahan. Bak pemijahan itu apa? Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa bagus jaringan. Sudah dengar ya? Jelas? Jelas toh? Sudah jelas, Ananda? Jelas ya? Pak. Ya. Ya Pak. Ya, silakan dikerjakan. Jelas nih Pak. Ya, nanti sebentar bisa menyampaikan dari dua kelompok ini.
Atau sudah ada yang selesai, silakan ya. Tinggal apa namanya melihat saja itu gambar, kemudian ya melihat saja gambar, kemudian memberikan tanggapan atau menyebutkan sarana dan prasarana apa yang ada di desain gambar hatchery tersebut. Nah, setelah selesai, perwakilan kelompoknya bisa menyampaikan apa yang sudah Ananda perhatikan di desain tersebut. Sudah? Sudah, Fitri? Ya? Belum ya? Perhatikan ya, perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa saya ya, jaringannya bagus. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Nah, ini sudah muncul di layar. Tugasnya Ananda ya, memperhatikan desain ini. Sudah ya? Oke. Kalau misalkan hari ini belum selesai, saya meminta untuk di gambar desain ini diuraikan sedetail mungkin. Ya, silakan cari di internet literaturnya. Nah, kemudian berkomunikasi lewat WA bersama teman sekelompoknya. Ya. Iya, Pak. Nah, ya. Kemudian ya, silakan dikerjakan. Tugasnya. Gimana Nanda? Sudah ada yang bisa? Ya? Atau kalau belum, silakan dicari jawaban sebanyak-banyaknya. Jawaban itu ditulis ya. Diketik, lalu saya memberikan waktu yang panjang untuk Anda mengerjakan tugasnya, ya. Nah,
Tadi sudah kita bahas masalah wawasan media. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami pembahasan pada kesempatan hari ini. Ya. Oke. Jadi tugasnya terakhir jam 9 malam. Saya terima. Tolong dikirim di WA di grup kelas kita. Udah ya? Ya. Dan saya berharap Ananda fokus ya menerima materi ini. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.